Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu untuk renungan kali ini. Jumat 19 Mei tahun 2023. Dan tema yang hendak kita gumuli bersama adalah bersama Kristus kita hidup. Bersama Kristus kita hidup. Adapun bacaan yang kita akan kita dengarkan dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih saat ini kami kembali bersyukur atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau boleh memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mampukan kami untuk menangkapnya, mengerti, dan bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini agar mampu menjelaskan dengan benar. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yang demikian isinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dulu saya menulis skripsi, saya ingat saya membutuhkan satu buku yang penting. Kenapa penting? Karena terkait dengan judul skripsi saya. Ternyata buku itu tidak mungkin didapatkan di Indonesia ini. Rupa-rupanya dosen pembimbing saya mengerti kesulitan saya. Waktu itu ia memberikan buku itu, ya, karena ia mempunyai lebih dari satu. Saya ingat itu. Buku yang sangat saya butuhkan dan tidak terbeli, kemudian diberikan dengan cuma-cuma oleh pembimbing skripsi saya, yaitu kebetulan adalah orang Amerika pada saat itu dan ditulis di daerah Amerika di sana. Bapak, Ibu, dan dikasihi Tuhan, itu hanya sebuah buku, ilustrasi sebuah buku. Bagaimana kalau itu sesuatu yang sangat dibutuhkan semua manusia, tetapi tidak bisa didapatkan di dunia ini oleh kemampuan atau usaha manusia sendiri. Yang saya maksudkan adalah keselamatan atau hidup yang sejati.
di mana keselamatan atau hidup yang sejati tidak dapat kita dapatkan dari dunia ini, dari usaha, dari kemampuan kita. Tetapi hanya bisa kita peroleh dari pemilik hidup kita, yaitu Allah sendiri. Jadi kita tidak bisa mendapatkan di dunia ini, dari kekuatan kita, tetapi bisa kita dapatkan dari pemilik hidup kita, yaitu Allah. Pencipta hidup kita, yaitu Allah. Seperti buku tadi yang saya butuhkan ternyata hanya bisa karena diberi oleh dosen saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, ia mengingatkan jemaat Efesus bagaimana hidup mereka sebelum mengenal dan percaya kepada Kristus. Mengingatkan jemaat Efesus sebelum percaya dan mengenal Yesus. Dibandingkan ketika hidupnya sudah dalam Kristus. Jadi Paulus mengingatkan jemaat dengan membandingkan sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Ada dua yang diingatkan. Ada dua pihak yang diingatkan sebenarnya. Yang pertama-tama, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus yang bukan dari Yahudi. Yang sering disebut kafir. Yaitu jemaat non-Yahudi. Ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat non-Yahudi dulunya sebelum mengenal Kristus, hidupnya dalam kekuasaan dari penguasa angkasa, yaitu sebenarnya adalah roh-roh jahat. Hidupnya di dalam kebinasaan karena mentaati roh-roh tadi. Bahkan roh-roh tadi itu bekerja pada orang-orang yang durhaka. Jemaat hidup di bawah kuasa jahat, tetapi juga melakukan kejahatan-kejahatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ditujukan kepada jemaat Yahudi. Rasul Paulus mengingatkan juga kepada mereka, kepada jemaat Yahudi tentang hidup mereka sebelum percaya dan kepada Yesus. Ayat 3 dikatakan demikian, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Paulus mengakui bahwa sama seperti jemaat yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi, jemaat Yahudi dulu hidupnya juga tanpa Kristus. Yang hidupnya di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikirannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa siapapun yang hidup tanpa Kristus, di luar Kristus adalah mati. Karena dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh dosa-dosa pelanggaran, sehingga hidupnya di dalam kedurhakaan. Jadi Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang hidup di luar Kristus, atau kita pun orang beriman kalau hidup di luar Kristus, maka kita akan melakukan kehidupan yang jelas-jelas menuruti keinginan daging. Itu yang dikatakan Paulus. Tetapi di dalam ayat 4-7, Paulus memberitakan tentang hidup dalam Kristus. Jadi kalau tadi
hidup di luar Kristus, sekarang hidup dalam Kristus. Ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Apa rahmat yang diberikan Tuhan kepada orang yang hidup dalam Kristus? Apa itu sebenarnya rahmat yang besar itu? Ada 3 hal yang semuanya diberikan ketika orang hidup dalam Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama, hidup atau saya ulangi, dihidupkan bersama-sama Kristus. Jadi yang pertama, dihidupkan bersama-sama Kristus. Ayat 5, demikian isinya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jelas, kalau kita hidup dalam Kristus, kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka kita yang mati karena dosa akan dihidupkan bersama Kristus. Dihidupkan bersama Kristus. Karena yang kedua, dibangkitkan di dalam Kristus. Ayat 6a, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Artinya, apa artinya? Artinya di dalam Kristus ada kebangkitan bagi orang yang beriman. Kebangkitan yang memulihkan hidup manusia. Dalam Kristus ada kebangkitan yang memulihkan hidup manusia. Yang ketiga, diberi tempat. Diberi tempat bersama-sama Kristus di sorga. Ayat 6b, diberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus di sorga. Setelah dihidupkan, jadi kesimpulannya setelah dihidupkan bersama Kristus, dibangkitkan dalam Kristus, lalu diberi tempat di sorga. Itulah orang yang hidup dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan lewat Rasul Paulus tadi mengajarkan pada kita 2 hal. Yang pertama, kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita diingatkan untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan daging, meninggalkan pikiran yang jahat. Memang tidak mudah untuk bisa melawan keinginan-keinginan yang tidak benar. Karena kadang-kadang keinginan yang harus kita hindari justru itu yang menyenangkan kita. Misalnya, hobi-hobi kita kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hobi mabuk-mabukan, minuman keras, hobi judi, apalagi sekarang ada judi online yang bisa dilakukan tanpa diketahui orang lain, itu kadang-kadang menarik. Hobi-hobi, keinginan-keinginan kita yang memang menarik kita, tetapi sebenarnya itu menjadikan kita mengikuti keinginan daging kita. Lalu yang kedua, kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita akan menerima rahmat Tuhan, yaitu dihidupkan bersama Kristus, dibangkitkan dalam Yesus, dan yang penting diberi tempat di surga. Maka yang penting bagi kita sekarang ini adalah harus hidup setia dalam Kristus. Meskipun banyak keadaan, tantangan, dan kesulitan yang harus kita hadapi. Karena bersama Kristus kita hidup. Tetapi harus kita perjuangkan terus untuk hidup di dalam Tuhan, hidup pada jalan Tuhan, dan berusaha untuk selalu mencoba menghindar dari keinginan-keinginan daging, keinginan hal duniawi yang kadang-kadang menjerumuskan kita meninggalkan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita dalam Yesus, kita hidup mendapatkan kehidupan sejati.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan kita menaikkan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau berkenan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam Tuhan. Karena dalam Yesus ada hidup. Sehingga kalau kami hidup dalam Yesus, maka kami akan hidup. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Dan kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati. Tuhan pimpin gereja-Mu dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Berkati majelis gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh yang melayani Engkau, baik di komisi maupun panitia. Kau berkati semua Tuhan, agar semuanya bersedia untuk menjadi pelayan-Mu dengan setia Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, yang di dalam pemulihan. Hadirlah Tuhan kepada mereka semuanya, lawatlah mereka dan berikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa yang sedang sakit untuk Bapak Ibu Priyono, untuk Ibu Ami Birowo, untuk anak Amoresa, untuk Ibu Sri Utami Suprapto, untuk Ibu Margono, untuk Bapak Cahyo Mutadi, untuk Bapak Wahyu Midarto, untuk Bapak Saharun, untuk Ibu Purwo Sudarmo, untuk Bapak Warsito Utomo, untuk Ibu Wendang Joko Triyono, untuk Bapak Repin Sukarsono, untuk Bapak Prayitno Hadi, untuk Bapak Edwin Krusma Yulianto, dan untuk Ibu Hadi Wahyono. Tuhan hadir menjamah mereka. Berkati keluarga yang mendampingi Tuhan. Pimpinlah mereka semua. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan dampingi mereka, untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kunmaryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang-orang tua kami yang lainnya Tuhan. Dampingilah kehidupan di tengah-tengah keadaan kelemahan tubuh mereka Tuhan. Teguhkan iman mereka semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan, tolong dampingilah bangsa kami untuk bisa terus membangun kebersamaan meskipun kami berbeda-beda, dan juga untuk menumbuhkan ekonomi bangsa kami sehingga tercipta kemakmuran dan juga keadilan di tengah bangsa kami. Jika tahun depan, tahun 2024, diadakan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, Tuhan tolong berikan pemimpin bagi kami yang baik, yang jujur, yang tidak hanya mementingkan golongan tertentu, tetapi boleh mementingkan kepentingan rakyat semuanya. Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Haleluya. Amin.